teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Sagita Ronaulisyanipar, MPM 21110018. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang definisi prasa, kemudian saya akan menjelaskan ciri-ciri prasa, setelah itu saya akan menjelaskan klasifikasi prasa. Poin yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi prasa. Prasa menurut Chalk dan Elson mendefinisikan bahwasanya prasa adalah satuan linguistik yang secara potensial merupakan bagian dua kata atau lebih yang tidak mempunyai ciri-ciri klausa. Setelah itu, menurut Ramlan tahun 1976 halaman 50, bahwasanya prasa juga merupakan satuan linguistik yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki ataupun tidak mempunyai ciri-ciri klausa atau yang tidak melampaui batas subjek atau predikat. Setelah itu, dengan kata lain sifatnya tidak predikatif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya prasa itu menurut kelompok kami ialah prasa adalah satuan linguistik yang merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas subjek atau predikat. Kemudian, poin yang kedua saya akan menjelaskan ciri-ciri prasa. Yang pertama, ciri-cirinya, prasa harus terdiri minimal dua kata atau lebih. Poin yang kedua, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Poin yang ketiga, prasa harus mempunyai satuan makna gramatikal. Setelah itu, poin yang keempat, prasa bersifat non-predikatif. Setelah itu, poin yang kelima, prasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Setelah kita mengetahui bagaimana ciri-ciri prasa, kemudian kita masuk ke poin yang ketiga, klasifikasi prasa. Klasifikasi prasa ini terbagi menjadi dua struktur pembagiannya, yaitu yang pertama, prasa eksosentris. Yang kedua, prasa endosentris. Kemudian, prasa eksosentris ini terbagi menjadi beberapa bagian. Dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, prasa preposisi. Kemudian yang kedua, prasa posposisi. Kemudian yang ketiga, prasa preposposisi. Setelah itu, pengertian dari prasa preposisi ini adalah prasa yang penghubungnya menduduki posisi di depan, seperti di kamar, di depan, di luar, ataupun keluar. Seperti itu contoh dari prasa preposisi. Kemudian yang kedua, prasa posposisi. Prasa posposisi ini adalah prasa yang penghubungnya menduduki posisi di bagian belakang. Jadi, prasa posposisi ini tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Karena salah satu bahasa yang mempunyai prasa posposisi ini adalah bahasa Jepang. Ketiga, prasa preposposisi. Prasa preposposisi ini merupakan prasa yang penghubungnya menduduki posisi di bagian depan dan di bagian belakang. Karena prasa preposposisi ini tidak terdapat di dalam bahasa Indonesia. Salah satu bahasa yang menggunakan prasa preposposisi ini adalah bahasa Karo. Seperti contohnya, saya akan memberikan satu contoh. Dalam bahasa Karo yaitu Ijuma Nari yang artinya dari ladang. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua tentang prasa endosentris. Prasa endosentris adalah prasa yang berhulu ataupun prasa yang berpusat yang mempunyai fungsi yang sama dengan hulunya. Prasa endosentris ini mempunyai dua struktur, yaitu yang pertama, prasa beraneka hulu. Kemudian yang kedua, prasa modifikatif. Prasa beraneka hulu adalah prasa yang mengandung lebih dari satu hulu. Berdasarkan internalnya ataupun berdasarkan struktur internalnya, prasa beraneka hulu ini terbagi menjadi dua.
yaitu pertama frasa koordinatif, lalu yang kedua frasa apositif. Frasa koordinatif ini artinya adalah frasa yang hulu-hulunya mempunyai referensi yang berbeda. Karena frasa koordinatif ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, frasa koordinatif nominal, frasa koordinatif verbal, baru yang ketiga frasa koordinatif adjektifal, lalu yang ketiga ataupun yang keempat frasa koordinatif adverbal. Setelah saya menjelaskan tentang frasa beraneka hulu, selanjutnya saya akan menjelaskan frasa modifikatif. Bahwasanya frasa modifikatif ini adalah frasa yang mengandung hanya satu hulu. Berdasarkan struktur internalnya, frasa modifikatif ini dapat dibedakan atas beberapa bagian. Yang pertama, frasa modifikatif nominal, frasa modifikatif verbal. Poin yang ketiga, frasa modifikatif adjektifal. Kemudian yang keempat poinnya, frasa modifikatif adverbial. Frasa modifikatif nominal ini diartikan bahwasanya frasa modifikatif yang hulunya berupa nomina atau kata benda. Contohnya, yang pertama orang kaya, lalu orang kuat, orang pintar, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tentang frasa modifikatif adjektifal adalah frasa yang modifikatifnya berupa adjektif atau kata keadaan. Contohnya, sangat kaya, agak kikir, kemudian lebih tua, dan lain-lain. Selanjutnya, frasa modifikatif verbal artinya adalah frasa modifikatif yang hulunya berupa verbal atau kata kerja. Contohnya seperti mau mengunjungi, kemudian datang, setelah itu sedang, selanjut itu sudah makan. Selanjutnya poin yang keempat, frasa modifikatif adverbial artinya adalah frasa modifikatif yang hulunya berupa adverbia ataupun kata keterangan. Contohnya, besok pagi, setelah itu kemarin sore, dan nanti malam. Jadi teman-teman, demikianlah penjelasan singkat dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.